Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggo Lunggar Panggraito, NIM 2001001301198. Di sini saya akan mengerjakan UCP1 video presentasi ilmu hayat dan ilmu bumi. Jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Menurunnya tingkat kesuburan berarti populasi di hampir setiap negara dapat berkurang pada akhir abad. Di antara negara-negara di dunia, populasi 23 negara termasuk Spanyol dan Jepang diprediksi berkurang 50% pada tahun 2100. Hal ini dikarenakan tingkat kesuburan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan tengah mengalami penurunan. Tingkat kesuburan mengalami penurunan bukan karena berkurangnya jumlah sperma atau hal-hal lain. Namun, ini karena lebih banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja, ditambah dengan meluasnya akses ke kontrasepsi, sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit. Dari berbagai aspek, turunnya tingkat kesuburan sebenarnya adalah gambaran sebuah kesuksesan. Adapun berbagai populasi negara yang terdampak dari fenomena perubahan kesuburan, yaitu populasi Jepang diperkirakan turun dari 128 juta pada 2017, jumlah tertinggi, ke kurang dari 53 juta pada akhir abad. Populasi Italia juga diprediksi akan turun secara dramatis dari 61 juta ke 28 juta dalam periode yang sama. Populasi Cina akan turun hampir setengahnya menjadi 732 juta pada 2100. India akan menjadi negara berpopulasi terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang besar berpotensi memunculkan berbagai permasalahan seperti laju pertumbuhan ekonomi terhambat, akan pengangguran meningkat, sehingga kriminalitas meningkat. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi atau menekan laju jumlah penduduk. Salah satu usaha pemerintah untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah program Keluarga Berencana atau KB. Negara-negara di dunia, termasuk Inggris, telah memanfaatkan migrasi untuk mendongkrak populasinya dan sebagai kompensasi atas turunnya tingkat kesuburan. Nomor 2. Apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda, bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya. Lingkungan merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan dan diperhitungkan dalam semua kebijakan, program, kegiatan, dan keputusan perdanaan serta kemakmuran manusia. Oleh karenanya, penurunan kualitas lingkungan telah menjadi perhatian global dan telah menarik perhatian yang signifikan terhadap pembangunan. Namun, dalam perekonomian masyarakat Yogyakarta dominan pada sektor pertanian dan perkebunan. Pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan periode 2012 sampai 2014. Selama kurun waktu 2011 sampai 2014, kinerja perekonomian Provinsi Yogyakarta memiliki laju pertumbuhan rata-rata 7,43%. Sektor pertanian dan industri pengolahan merupakan sektor pendorong perekonomian Yogyakarta, tumbuh positif dari tahun 2011 sampai 2024. Komoditas unggulan Provinsi Yogyakarta dalam bidang pertanian antara lain padi, jagung, lombok, kelapa, dan lain-lain. Namun, seiringnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Yogyakarta juga mengalami kondisi kemiskinan yang fluktuatif. Dari 8,40% pada tahun 2010 menjadi 7,9% pada tahun 2011 dan 8,42% pada tahun 2012 menjadi 8,20%
pada tahun 2013 dan 9,12% pada tahun 2014. Terkait hal tersebut, dalam upaya saya untuk menyelesaikannya adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial. Perlindungan sosial terdiri atas bantuan sosial dan sistem jaringan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut, cacat, dan lanjut usia, dan meningkatkan akses pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Nomor 3. Mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Hewan besar dan langka sering dikaitkan dengan hewan terancam punah adalah spesies hewan-hewan yang sudah sulit ditemukan di alam sekitar kita. Cara melestarikan hewan langka adalah dengan menempatkan hewan-hewan terancam punah tersebut ke tempat konservasi seperti Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, dan Cagar Alam. Dengan berada di tempat konservasi, hewan langka mendapat perlindungan serta pelestarian sehingga kesehatan dan kebutuhan pangan bisa terpenuhi. Namun untuk sekarang perlahan hewan tersebut sudah terancam langka karena secara alami hewan dapat punah karena bencana alam. Sedangkan hewan punah akibat manusia karena diburu, penebangan liar, dan pemanasan global. Contoh bencana alam yang dapat membuat berkurangnya populasi hewan di alam liar yaitu kebakaran hutan. Dapat dikaitkan piramida makanan merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan ke hewan melalui jenjang makanan. Piramida makanan dalam sebuah ekosistem biasanya akan bergerak dari tumbuhan sebagai jenjang makanan paling bawah, kemudian diakhiri oleh hewan sebagai jenjang makanan puncak. Inilah sebabnya piramida makanan akan bergerak dari bawah ke atas, dari produsen atau penyedia makanan ke konsumen yang berada di puncak rantai makanan. Maka dari itu, jika terjadi bencana alam, akan mengakibatkan kurangnya ekosistem makanan dan berdampak pada rantai makanan hewan tersebut. Sekian dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.